Salah satu program yang dicanangkan oleh pemerintahan Pak Prabowo adalah swasembada pangan. Bagi yang belum tahu, program swasembada pangan adalah kondisi di mana suatu negara mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya secara mandiri, tanpa harus mengandalkan impor dari negara lain. Di mana artinya seluruh atau sebagian besar kebutuhan pangan utama seperti beras, jagung, gandum, sayuran, buah, dan sumber protein dipenuhi melalui produksi domestik. Nah, apa manfaat swasembada pangan ini untuk perekonomian suatu negara? Manfaat swasembada pangan ini ada banyak. Misalkan yang pertama, swasembada pangan ini bisa membantu menciptakan ketahanan pangan, di mana ketika situasi rantai pasokan global terganggu, swasembada pangan ini bisa diandalkan. Kedua, stabilitas ekonomi. Dengan memproduksi sendiri, negara bisa menghemat devisa yang seharusnya digunakan untuk impor dan bisa dialokasikan untuk sektor lain. Walaupun dari sisi kos menciptakan ketahanan pangan ini juga nggak mudah dan tidak murah, tapi kalau berhasil ini bisa membantu neraca dagang bisa lebih surplus dibandingkan ketika kita harus impor pangan. Nah, yang terakhir ini cukup penting nih, yaitu peningkatan pendapatan petani. Nah, dengan produksi pangan di dalam negeri, petani lokal mendapatkan peluang untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan melalui permintaan yang stabil dari pasar domestik dibandingkan harus bersaing dengan pangan impor. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, kenapa Indonesia butuh swasembada pangan? Apakah se-urgency itu? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita coba lihat Global Food Security Index per tahun 2022, di mana data ini mengukur affordability. Affordability itu adalah mengukur kemampuan konsumen untuk membeli makanan. Yang kedua, availability, mengukur produksi pertanian, gangguan pasokan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, quality and safety, mengukur tingkat variasi dan kualitas gizi. Dan yang terakhir adalah sustainability, menilai dampak perubahan iklim terhadap risiko sumber daya alam. Nah, Indonesia ini urutan keberapa sih? So, Indonesia sendiri untuk indeks keamanan pangan global di tahun 2022 berada di urutan 63 dari secara overall score di angka 60,2. Ya, nggak bagus banget tapi nggak buruk juga, ya not bad lah. Cuma kalau kita lihat lagi, memang Indonesia ini bisa dilihat terkait dengan indikator ketersediaan ya mepet-mepet lah ya, hampir warna merah nih. Dan untuk sustainability-nya itu udah merah skornya. Itu artinya risiko untuk perubahan iklim ini sangat mempengaruhi Indonesia. Karena iklim di Indonesia ini tidak bisa ditebak. Jadi ya memang kita bisa melihat kalau perkembangan produksi di Indonesia juga sangat tergantung dengan musim.